otak kita hanya berpikir cuma dunia. Rata-rata manusia begitu, termasuk kita, betul tidak? Rata-rata kita berpikir untuk dunia, hajat kita, kebutuhan kita. Saudara, ini kita tidak bisa. Kita nggak bisa mengatur hajat kita sendiri. Kita nggak bisa. Terus bagaimana kita butuh bantuan, pertolongan? Bagaimana cara kita bantuan Allah? Jika kita meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah bantu. Allah menolong kita. Karena itu Allah sangat cinta seorang hamba yang selalu memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ad-du'a. Kenapa? Karena seorang yang tidak berdoa adalah orang yang sombong. Kenapa dia sombong? Karena dia merasa bisa mengatur semuanya sendiri. Padahal seorang itu dhaif, fakir, ajiz, muhtaj. Empat sifat yang makhluk mempunyai empat sifat ini. Dhaif, lemah, tidak bisa. Fakir itu fakir, butuh bantuan. Ajiz, tidak bisa apa-apa. Muhtaj, butuh pertolongan. Biasanya makhluk. Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita hadirkan sifat ini dalam hati, betul-betul kita merasa dhaif, betul-betul kita merasa tidak bisa apa-apa, Allah membantu menolong kita. Tetapi selama kita merasa kuat, bisa mengatur, sudah cerdas, sudah punya segala ini, Allah serahkan kepada diri sendiri. Punya anak, yang punya anak kecil. Biasanya anak sebelum dia jalan, ya kita bantu ya. Untuk ini apa namanya, pengantaran dia, membantu dia agar bisa jalan. Kalau anak-anak kita bawa, misal kita suruh ambil apa namanya, gelas air, ya, tolong isi air mobil. Ketika dia belum ayahnya, orang tua yakin bahwa anak dia tidak bisa membawa gelas air atau apalagi bawa piring. Tetapi ketika anak membawa gelas atau piring itu, ayahnya bantunya dari bawah. Dia pegang, betul enggak? Anaknya senang, betul? Senang, merasa dia bisa angkat sendiri. Padahal dia enggak bisa angkat. Dia bantu siapa? Orang tua, ayah dia bantu. Kenapa ayah dia siap membantu anak dia? Karena ayah tahu bahwa anak itu tidak bisa apa-apa tanpa pertolongan ayah. Apalagi kalau anak itu besar lagi sedikit, terus dia mau ke supermarket. Ketika tanya adik atau sahabatnya mau kemana? Mau ke supermarket. Punya uang enggak? Enggak punya. Tapi kenapa mau beli? Ayah sama saya. Betul enggak? Ayah. Mau beli apa-apa, mau beli apa-apa, tinggal minta dari ayahnya. Betul enggak? Pernah saya lihat, ini lucu sekali saudara. Pernah saya dulu melihat video, saya tidak bisa lupa video ini sampai saat ini. Dulu lama, dari film atau dari apa, saya lupa. Itu singkat. Dua orang, umumnya sudah tua. Mereka berduduk sama-sama. Ada keluhan sedikit. Bermolok kepada temannya, curhatlah, katanya, anak-anak saya sudah tua, sudah besar, sudah bisa mengatur semuanya. Terus kata temannya, terus kenapa sedih? Kalau anak kita sudah dewasa, sudah besar, dia bisa kerja sendiri, bisa jadi rumah sendiri, bisa jalan sendiri, itu mesti membuat kita bahagia, senang melihat anak dia sudah kuat, sudah besar, betul enggak? Terus kenapa sedih? Kata fulan ini, ya dulu saat mereka kecil, mau apa-apa langsung, ayah, tolong bantu, ayah, ini yang mana, ayah, warna yang bagus itu mana? Ayah, tolong bantu saya. Ayah, tolong ya ayah.
setiap hajat dia minta dari Anda. Setiap dia mau buat apapun dia minta dari ibu. Tapi sekarang mereka merasa sudah besar, tidak betul bantuan dari itu yang membuat ayahnya sedih. Langsung saya ingat Allah, hubungan kita sama Allah. Karena itu Allah marah sama seorang hamba yang merasa bisa mengatur hajatnya sendiri. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, doalah aku ijabah doa kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam dakhil. Sesungguhnya mereka yang merasa sombong atas ibadahnya. Sombong artinya mereka tidak berdoa karena merasa bisa menyelesaikan semuanya. Punya harta, punya jabatan, punya rumah, punya terus doa minta. Allah sangat marah sama Quran ini. Allah suka seorang hamba yang merasa dhaif, lemah, tidak bisa apa-apa, setiap waktu, setiap saat, ya Allah tolonglah kami, ya Allah bantulah kami, ya Allah saya tidak bisa mengatur apapun, ya Allah hajat saya, anak-anak saya tidak bisa mendidik anak-anak saya, hajat saya, kebutuhan saya tidak bisa. Walaupun kita punya segalanya, tetapi tetap kita meminta kepada Allah merasa tidak punya apa-apa, karena keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala bukan terhadap apa yang kita miliki. Yang kita miliki sebentar lagi bisa habis, bisa hilang. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala Maha besar, Maha kaya. Karena itu jangan sampai lepas hubungan kita sama Allah. Doa. Doa. Kalau anak kita minta, kita kasih. Kalau enggak kasih, dia minta lagi. Kalau enggak kasih, minta lagi. Kalau enggak kasih, apa? Nangis dia. Betul enggak? Nangis terus, nangis terus, nangis terus. Sampai akhirnya, udah, kasih. Betul enggak? Itulah caranya. Minta kepada Allah. Belum dikasih, minta lagi. Belum dikasih, minta lagi. Kenapa? Karena enggak ada jalan lain. Ya Allah, kemana lagi? Minta lagi, jangan kasih, minta lagi, jangan kasih, nangis. Ya Allah, tolonglah, kemana lagi? Tidak ada Tuhan selain Engkau, ya Allah. Saya minta dari siapa, ya Allah? Tak mungkin Allah biarkan seorang hamba yang selalu berdoa. Bahkan Allah mencintai seorang hamba lahur yang selalu berdoa kepada-Nya. Inna Allah yuhibbul abdal lahur. Allah sangat cinta seorang hamba yang selalu meminta kepada-Nya. Allah dalam hadis lain, Inna Allah yastahyi. Jangan sampai merasa doa kita tidak dikabulkan oleh Allah. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala mengizinkan kita angkat tangan, berarti Allah berkenan menerima doa kita. Tapi ijabahnya bukan sesuai kesukaan kita, tetapi sesuai dengan Allah. Allah Maha tahu lebih baik. Kita doa, serahkan kepada Allah. Tugas kita doa, tugas Allah ijabah. Jangan campur tugas. Bukan ijabah sesuai harapan kita, sesuai apa yang lebih baik. Kata seorang syekh, saya berdoa tetapi Allah tidak menerima, tidak kabulkan doa saya. Syekh ini berkata, pernah antum ke dokter tidak? Ya pernah. Terus dokter kasih obat sesuai harapan kita atau yang kita suka, atau dia kasih obat yang baik walaupun kita tidak suka. Karena itu tahu mana yang lebih baik bagi kesehatan kita. Kita terima, betul enggak? Apapun obatnya kita terima, karena kita yakin bahwa dokter itu dia lebih paham, betul enggak? Doalah kepada Allah, terima dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah Maha tahu mana yang lebih baik. Terimalah kepada Allah. Karena itu, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala tidak kabulkan hajat kita, doakan lagi. Doakan lagi. Di hadis Rasulullah SAW, Inna Allah yastahi min abdihi idha rafa'a ilayhi yadayhi an yaruddahuma sifran qa'ibatain. Sesungguhnya Allah sangat malu
Allah sangat malu sama orang hamba yang angkat tangannya, Allah subhanahu wa ta'ala kembalikan tangannya kosong tanpa kasih. Allah malu. Tak mungkin. Kalau kita manusia minta, bisa kasih, bisa tidak, betul tak? Kita enggak malu. Udah, enggak bisa tak? Tapi Allah malu. Tak mungkin biarkan kita sampai tangannya turun tanpa Allah kasih. Tak mungkin. Tapi kasih, Allah Maha tahu mana yang lebih baik. Serahkan kepada Allah SWT. Karena itu jangan tinggalkan doa. Ad-du'a silahul mu'min. Doa adalah senjata seorang mukmin. Tak bisa kita hidup tanpa senjata. Kita butuh senjata. Banyak musuh kita, banyak hajat kita butuh senjata. Senjatanya apa? Doa. Doa, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Amirul Mukminin, قال لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء. Saya tidak pernah berfikir ijabah itu bagaimana caranya atau kapan ijabahnya. Tidak pernah saya berfikir. Yang saya berfikir adalah doa. Apakah saya berdoa atau tidak? Kalau saya berdoa, insyaAllah ijabah itu aman. Karena Allah Subhanahu wa taala berjanji, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Hai Muhammad, ketika mereka bertanya tentang Allah Subhanahu wa taala, sampaikan kepada mereka bahawa Allah qarib, Allah Maha dekat, sangat dekat. Falyastajibu li, doalah, aku ijabah doa mereka. Allah ijabah. Kalau Allah itu ijabah, kita berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi masalahnya kadang-kadang kita punya hajat, punya masalah, kita berfikir bagaimana cara solusinya, selesainya, tapi kita tidak berdoa. Atau cuma di masjid atau kapal saja kita doa sedikit selesai. Jadikan tugas doa. Carilah waktu mustajab antara azan dan iqamah. Sedang sujud, doanya mustajab. Punya masalah, punya hajat, betul-betul izin Allah menyelesaikannya. Setiap malam bangun di tengah malam jam 2 dan 3 subuh. Kita siap cari hajatnya di sini, di sana, sampai 8 jam kita pergi jauh. Kalau kita tahu hajatnya di negeri lain, di kota lain, walaupun 10 jam, 15 jam, kita berani pergi ke sana. Setiap hari 1 jam saja bangun, mohon kepada Allah. Allah yang memanggil kita, bukan kita yang memanggil Allah. Di saat malam, Allah yang memanggil, punya hajat. Man lahu hajah, ya ibadi, man lahu hajah. Siapa yang punya hajat? Siapa yang punya hajat? Man yad'uni. Siapa yang berdoa, aku ijabah doanya, aku kabul hajatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedikitlah luangkan waktu. Jam 3, jam 4, sebelum azan, sebelum minum, 15, semua pun minta hajatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mungkin biarkan kita. Tidak mungkin, karena Allah tahu kita seorang dhaif, tidak bisa. Apalagi kita hadirkan sifat ini. Ya Allah, saya dhaif. Saya tidak bisa. Ada seorang di satu daerah, ada di situ ada seorang kaya, orangnya baik, dermawan. Siapapun yang datang ke rumahnya minta hajatnya, dia bantu. Allah berikan rezeki besar, luas, dia bantu semuanya. Ada satu keluarga yang ada punya hajatnya, fakir miskin, dia tidak punya kerja, tidak punya sesuatu. Istrinya minta dari tuan rumah, ayo pergi ke fulan, ketuk pintu, insya Allah dia kasih apapun hajatnya. Itu tidak tahu fulan, tetangga, siapapun, orang yang baik, orang dia yang umumkan siapa yang boleh hajat, insya Allah dia siap bantu. Enggak, saya malu, saya enggak mau ke sana, saya malu, enggak mau. Udah enggak apa-apa, dia bukan kita yang minta, dia yang minta punya atas, silakan. Dipaksa sampai akhirnya, udah, baik, besok saya ke sana. Besok dia pergi ke sana, tapi dia malu. Nah, sampai rumahnya ada security, rumahnya besar. Bukan siapapun yang mau masuk boleh, kan orangnya penting, bukan siapapun. Ini tak mau kemana? Saya mau ketemu Pak Quran.
Sudah ganti belum? Sudah. Kok masa dia minta? Enggak, saya mau ketemu. Enggak, kita kabari dulu. Enggak mau, dia marah. Karena dia malu, enggak mau, dia nunggu. Udah, sampai ribut di pintunya, dia buka pintu. Ketika buka pintunya, Pak di kantor, sedang taruh sejadah, sedang berdoa. Kaget dia. Ini sedang apa ini? Doa. Orang kaya punya segalanya, doa apa ini? Oh iya, udah. Selesai. Dia mau pulang. Ketika pulang, selesai doanya, dia dengar soal. Ada apa ini? Ada fulan. Oh, dia panggil aja. Dipanggil, fulan Pak, sini. Ya Pak. Ada apa? Silakan. Terima kasih Pak. Ya silakan, hajatnya apa? InsyaAllah saya bisa bantu. Maaf Pak, sebelum saya sampaikan hajat ini, saya mau tanya. Bapak sedang doa. Minta apa ya? Kan sudah punya segalanya. Hartanya punya, rumahnya punya, usahanya besar. Minta apa? Dia sendiri katanya. Sudah lihat ini semuanya. Semua itu dari doa. Semuanya itu dari doa. Doa. Oh ya, terima kasih. Langsung dia mau pulang. Oh, dan kemana? Saya sudah tahu jalannya Pak. Saya sudah tahu. Terima kasih. Semuanya bisa jadi dengan doa. Semua. Karena tidak ada istilah mustahil di sisi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Amru kun fayakun, selesai. Itu wallahi, alhamdulillah. Kalau tahu jalannya, alhamdulillah. Kita beruntung punya Tuhan Allah Maha Besar, Maha Kaya. Tinggal kita masuk. Jadi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah kabulkan hajat kita semua. Semoga Allah berikan taufik hidayah bagi kita istiqamah. Itu paling penting, istiqamah dalam ibadah dan taat sampai akhir hayat. Karena harapan kita bukan dunia, bukan hajatnya, bukan kebutuhan dunia yang sementara selesai, tetapi hajat kita akhirat, bagaimana kita bahagia abadi di akhirat ya Rabbal Alamin. Ya Allah, di majlis yang mulia ini, di musalla